Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, setelah kita kemarin membuat video ajar dengan HP ataupun dengan laptop tanpa edit sama sekali, kita jelaskan sudah jadi, tinggal kita kirimkan ke siswa. Selanjutnya, bagaimana caranya kita memberikan penilaian. Kita ingin mengetahui apakah siswa sudah paham atau tidak dengan penjelasan kita. Maka perlu kita berikan evaluasi ataupun penilaian begitu. Nah, kali ini karena kita masih pembelajaran jarak jauh gitu, tentunya kita perlu memberikan penilaian berbentuk online. Nah, saya hari ini menjelaskan tutorial bagaimana caranya membuat soal dalam bentuk Google Formulir ya, Google Formulir begitu. Bagaimana cara? Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini ya. Kemudian klik tombol like dan share ke media sosial kamu. Caranya adalah yang perlu kita siapkan adalah laptop kita yang tersambung dengan internet. Kita buka Google Chrome. Gitu. Nah, kita buka begitu. Sesudah kita buka ini, kita buka tanda sebelah kanan ini begitu. Baru kita buka Drive. Nah, sesudah buka Drive ini, kalau misalkan nantinya Bapak Ibu Guru belum masuk ke email, silakan dimasukkan ke email masing-masing ya. Login ke email masing-masing. Yang belum punya email silakan dibuat begitu. Nah, karena saya sudah punya email, maka langsung masuk begitu. Nah, cara selanjutnya adalah kita klik baru di sini. Mungkin laptopnya yang berbahasa Inggris, silakan disesuaikan. Kemudian klik lainnya. Kemudian klik Google Formulir gitu. Jadi, nah ini bentuknya ya, ini bentuknya. Silakan dikasih judul di sini, misalkan latihan PJOK bab 1 misalkan. Nah, ini judulnya ya, judulnya latihan PJOK bab 1. Deskripsi formulirnya misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar misalkan gitu ya. Selanjutnya, karena kita perlu informasi tentang identitas siswa, perlu kita berikan di sini nama lengkap. Oke. Nah, nama lengkap ini bisa kita kasih kolom saja, siswa sendiri yang mengisinya, atau kita sediakan nama-nama tersebut, nama-nama siswa tersebut. Jadi siswa tinggal memilih namanya saja. Dan mana caranya? Caranya seperti ini. Ini kita rubah dulu ke isi pilihan ganda. Kemudian kita ambil nama-namanya atau kita ketik boleh. Saya mau mengambil ini, kita copy, kita pastikan di sini. Begitu, ya. Nah, ini sudah jadi nih, sudah jadi. Kemudian agar anak itu tidak lupa untuk memberikan nama lengkapnya, perlu kita geser yang ini. Apa artinya? Artinya ini, kalau kita geser ke kanan, tanda ini kita geser ke kanan, artinya siswa tidak akan bisa mengisi soal kalau belum mereka mengisi namanya, nama lengkapnya gitu ya. Ini memudahkan kita ketika kita mengkoreksi. Jadi kalau kita tandain itu, maka pasti semua siswa ada di situ.
ya. Kalau saya biasanya tidak pakai nama ya, mereka membuat sendiri namanya. Oke ya, nama lengkap. Oke, di sini kalau mau seperti ini maka di sini jawaban singkat ya, nanti mereka mengisi sendiri. Tambah lagi. Nah, kalau mau menambahkan untuk kolom bawahnya, kita klik tambah di sini ya. Misalkan kelas T2, misalkan ini 8A, 8B, 8C, 8D. Nah, ini kita wajib isi ya. Artinya siswa wajib mengisi ini. Kalau nggak diisi maka nggak bisa mengisi soal gitu. Kita klik wajib isi ini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan ini. Nah, ini kita langsung bagaimana membuat soal ya. Bagaimana caranya membuat soal, mengisi soal begitu ya, mengisi soal. Nah, untuk mengisi soalnya ini perlu kita atur di sini. Ya. Kita kuis, kita contreng yang sebelah kanan. Kita rubah. Kalau tidak kita jadikan kuis, maka di dalam soal tersebut kita tidak akan bisa memberikan kunci jawaban begitu. Tapi kalau kita jadikan kuis, maka kita bisa memberikan kunci jawaban beserta skornya gitu ya. Oke, sudah selesai. Ya. Nah, selanjutnya kita membuat soal. Coba kita cari Google aja ya. Soal PJOK misalnya. Kita cari mudah saja ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, untuk membuat soal ini bisa kita impor ya. Nih, impor pertanyaan begitu. Atau copy paste juga bisa. Misalkan ya, Bapak Ibu guru sudah membuat soal di dalam bentuk Office misalkan ya, Microsoft Office, Microsoft Word misalnya. Nah, contohnya begini. Nah, misalkan ini. Nah, untuk memudahkan mengcopy ke Google Formulir tadi, kita minimize, kita kecilkan layar kita. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan ini, dengan Google Formulirnya kita perkecil. Nah, begitu caranya. Gampang kan? Dan kita pindahkan ke sini, gitu ya. Kita pindahkan, kita copy soal kita ke sebelah sini, misalkan. Nah, gitu. Nah, itu juga opsinya kita pindahkan. Opsi B, opsi C, opsi D. Nah, untuk contohnya itu soal saja ya. Nah, ini ya. Jadi kalau mau soalnya pilihan ganda, silahkan diklik pilihan ganda gitu. Tapi kalau mau esai, maka jawaban singkat. Kita pilihan ganda, karena kita pilihan ganda kita pilih ini ya. Oke, selesai. Nah, sekarang bagaimana memberikan kunci jawaban beserta skornya? Nah, ini karena tadi sudah kita atur berbentuk kuis, maka bisa kita kasih kunci jawaban. Jumlah pemain dalam pertandingan sepak bola adalah 11 orang misalkan kan, jawabannya 11 orang kan. Nah, sudah itu kita klik 11, baru kita kasih poin gitu.
Misalkan nilainya, anggap saja misalkan ini sudah 10 soal misalkan, karena kita membuat esai nanti misalkan kita buat 80 misalkan, 80 selesai, gampang gitu ya. Nah, bagaimana kalau soal gambar misalkan? Oke ya, soal gambar misalkan ya, soal yang kedua misalkan, gambar apakah ini misalkan ya, gambar apakah ini. Nah, kita bisa sisipkan gambar misalkan ini ya, gambar apakah ini. Nah, caranya kita klik ini, gambar ini. Nah, kalau laptop kita tersambung dengan internet, gampang ya, tinggal kita klik di sini yang paling kanan. Tapi kalau misalkan kita punya file di laptop kita, tinggal unggah saja dan cari. Kita cari Google ya, misalkan bola voli misalkan. Kita klik, sisipkan. Oke, sudah. Opsinya, jawabannya misalkan bola kaki, misalkan bola tenis, bola
Responden dapat, siswa dapat edit setelah mengirimkan. Artinya kalau kita contreng ini, siswa bisa mengirimkan jawabannya, bisa mengedit jawabannya, bisa merubah jawabannya begitu. Ya. Lanjut ke presentasi. Tampilkan status progres. Acak urutan pertanyaan. Nah, ini kalau kita conteng ini, maka nanti soalnya di masing-masing siswa acak. Misalkan siswa Andi soal nomor 1 tentang bola voli, soal nomor 2 bola kaki misalkan. Nanti si Budi misalkan beracak soalnya, gantian di soal nomor 2 tentang bola voli, yang kedua bola kaki begitu. Kalau mau mengacak. Oke, selanjutnya tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Oke, misalkan pesan konfirmasi, misalkan pesan kita, misalkan setelah siswa mengirimkan jawabannya, pesan konfirmasi misalkan, terima kasih nak sudah menjawab soal latihan bab 1. Tetap semangat belajarnya ya. Semoga corona segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali dan kita bisa belajar tatap muka kembali. Oke, misalkan kuis. Nah, ini harus ya, kalau kita mau menyertakan kunci jawaban dan skornya, tadi saya ulang lagi, harus dijadikan kuis gitu ya. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya kalau kita klik ini, setelah siswa memberikan nilai, memberikan jawaban, setelah siswa menjawab, akan ada nilainya gitu. Tapi kalau tidak ingin mereka tahu nilainya, ya tidak usah dicontreng gitu. Nanti setelah peninjauan manual misalkan. Responden dapat, siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Misalkan ada, setelah dikirim ini ada tanya tak terjawab. Misalkan kalau siswa mau melihat, boleh kita contreng. Jawaban yang benar, misalkan jawaban yang benar saja, boleh. Kemudian nilai atau poin, ya poinnya berapa. Kalau memang diperbolehkan siswa melihat poinnya, boleh klik simpan. Oke. Ini sudah selesai. Misalkan bagaimana cara mengirimnya ke siswa? Caranya adalah klik kirim sebelah kanan ini. Kita klik kirim, kemudian kita pilih tanda link di sini. Oke. Nah, tautan ini panjang ini. Ini kita bisa pakai atau kita perpendek URL-nya juga bisa. Kita klik sini maka akan pendek gitu ya. Sudah, kita salin ya, kita salin, baru kita kirimkan ke grup WhatsApp siswa, misalkan WhatsApp web. Ya. Oke, kita cari grup WhatsApp-nya, misalnya PJOK. Ini misalkan, ini kita kirimkan ke siswa. Nah, kita kirimkan sebelah kanan ini, kita contreng, kita kirimkan ya, kita kasih deskripsi. Nah, latihan kita bab 1 tentang ini, begitu kita kirim. Ya, anggap sudah selesai nih. Selanjutnya adalah ketika siswa sudah menjawab nih, sudah menjawab jawaban mereka, di mana melihat hasilnya ya.
gimana melihat hasil dari jawaban mereka gitu. Nah, cara melihatnya adalah klik di respon sini gitu ya. Karena saya bikin baru tadi maka 0 tanggapan ya. Coba saya cari yang sudah terisi ya. Ini misalkan. Nah, ini siswa sudah menjawab ya. Sudah menjawab ini. Kita klik respon di sini. Nah, ini ada apa namanya? Diagram ya. Di sini ya. Diagram di sini. Nah, ini. Gitu. Ini 7A-nya banyak ya yang sudah mengisi ya. 7B-nya sedikit ya, lebih banyak 7A-nya gitu. Oke, ini pertanyaannya ini berbentuk individual. Lanjut ya. Nah, kita kembali ke tadi. Di mana kunci jawaban mereka ataupun di mana jawaban mereka? Nah, ini ada warna hijau ini, plus ini. Kita buka ini. Nah, inilah apa namanya ini? Jawaban mereka ya, dan poin-poin mereka di sini. Gitu. Masih loading. Ya, ada 7A dan 7B. Gitu. Ini berurut ya. Berurut. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau kita ingin mengedit, maka kita harus ambil dulu. Harus kita download dulu ya. Caranya di file, kita download dulu ya. Nah, downloadnya berbentuk Excel biar kita bisa edit. Nah, kita buka ini, kita buka. Hasilnya ya. Agar bisa kita edit, misalkan kita hapus jawaban mereka atau kita pilah-pilah kelas 7A 7B, maka harus kita klik enable editing ini. Nah, ini adalah jawaban dari mereka ya. Oke, ini adalah hasil dari jawaban yang telah dikirimkan oleh siswa. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini
timestampnya ada, kapan mereka menjawabnya, begitu waktunya ada skornya, ada nama lengkapnya, ada kelasnya, ada jawaban-jawaban yang mereka pilih begitu. Nah, kalau misalkan kita tidak butuh dari jawaban mereka, misalkan kita bisa kita hide, kita sembunyikan atau kita hapus begitu. Nah, lanjutnya bagaimana caranya? Ini kan berantakan ini, karena mereka misalkan mengisinya tidak per kelas begitu ya. Jadi yang masuk itu berantakan ataupun tidak berurut, kelas 7A atau 7B begitu. Bagaimana cara mengurutkannya? Cara mengurutnya gampang sekali ya. Kita klik di sini atau dari atas juga boleh. Dari sini kita kirim ke sini, kita blok ke bawah sini, sudah ya. Nah, kita hafal nih, kan kita mau mengurutkan siswa berdasarkan kelasnya kan. Nah, kita lihat di sini. Kelas ini adalah kolom D kan. Nah, kolom D ini kan. Maka nanti kita klik sort ini. Nah, nih. Kita per kelas. Atau biasanya di sini ada kelas D gitu ya. Kita kelas aja. Kita klik kelas A to Z. Nih, A to Z. A to Z itu berarti artinya kelas 7A baru ke 7B. Kalau Z to A itu artinya dari B ke A. Kita mau ke A ke B. Kita klik OK. Nah, ini sudah berurut ya. Sudah berurut ya. Nah, A ini, yang B ini, yang A ini hasilnya. Anak 7A ini. Gitu. Yang B ini. Gitu. Ya, poin-poinnya, nilai-nilainya ini. Nah, hasilnya ini bisa kita kirimkan ke wali kelas ataupun bisa kita pindahkan ke buku guru atau buku agenda guru begitu ya. Inilah hasil dari jawaban-jawaban yang siswa kerjakan tentang penjelasan misalkan bab 1 begitu. Inilah hasilnya ya. Oke. Gampang sekali kan? Kalau soalnya pilihan ganda, kita tidak perlu mengkoreksi ya, langsung ada poinnya di situ, ada nilainya di situ ya. Maksudnya ini adalah skornya nih ya, 100 per 100 artinya poin maksimalnya adalah 100, ini poinnya 100. Kalau 90 per 100 ini nilainya 90 dari 100 poin yang diberikan begitu. Berarti salah satu soal lah, anggap seperti itu ya. Inilah poin-poinnya. Ini adalah nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa kita begitu ya. Jadi aja mungkin ada penjelasan cara bagaimana membuat soal berbentuk Google Form begitu ya. Google Formulir gampang sekali, kita buat soal, kita buat link, kita kirimkan ke siswa linknya begitu. Siswa mengisi tidak sulit juga begitu. Nanti akan saya berikan videonya bentuk dari soal yang kita berikan ke siswa di HP mereka begitu ya. Nanti mereka tinggal buka WhatsApp-nya begitu, buka linknya, gampang sekali, nanti langsung ada di situ bentuk soalnya. Nanti tinggal kirim ke gurunya begitu ya. Itu saja untuk materi untuk konten saya hari ini terkait dengan bagaimana caranya membuat soal berbentuk Google Form begitu. Gampang sekali ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.